tentang bagaimana keadaan penghuni neraka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang terakhir dalam pembahasan tentang neraka dan penghuninya adalah ketika penghuni neraka disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fa'amal ladzina syaqu", adapun orang-orang yang celaka, fafidna, mereka berada di dalam neraka, lahum fiha zafir, mereka hanya bisa bersuara dengan apa yang keluar dari kerongkongan mereka, sudah tidak lagi berbicara, tidak mampu untuk berbicara. Ketika sedemikian beratnya azab yang ditimpakan mereka, lahum fiha zafir wa syahid, dan syahid adalah suara yang keluar dari dada, hanya disahan. Ayat ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mauquf dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, yang berkata, "Inna ahlan nar", sesungguhnya penghuni neraka, yad'una malikan, memanggil Malik, penjaga neraka, fala yujibuhu, Malik, malaikat Malik, penghuni atau penjaga neraka, tidak menjawab panggilan penghuni neraka. Arba'ina aman, selama 40 tahun penghuni neraka berusaha memanggil. Subhanallah, bagaimana penghuni neraka ketika memanggil Malik, "Ya Malik, lihat ya Allah, sudahilah kami, hendaknya Rabbmu menyudahi kami, menyudahi hukuman kami ini." Dan mereka memanggil Malik selama 40 tahun. Maka Malik menjawab setelah 40 diam, tidak menjawab. Subhanallah, 40 tahun lamanya mereka memohon memanggil Malik. Setelah 40 tahun Malik menjawab, "Innakum makisun", kalian tetap tinggal. Hanya itu jawaban Malik. Malik dengan taat kepada Allah SWT. Summa yad'una rabbahum, kemudian mereka ketika tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan dari Malik, mereka langsung memanggil Rabbahum, Allah SWT. Fayaquluna, mereka berkata, "Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna minha", keluarkanlah kami darinya, dari neraka. Fa'in udna, seandainya kami mengulangi lagi perbuatan kami, seandainya kami kembali melakukan perbuatan kekafiran, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka tersebut, fa'in zalimun, sungguh kami benar-benar orang yang telah berbuat zalim. Mereka berusaha memanggil dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji-janji yang mereka katakan, mengulang-ulang kata tersebut, "Keluarkanlah kami darinya. Seandainya kami kembali lagi berbuat kemaksiatan, berbuat kekafiran,
Artinya kami tidak akan berbuat zalim kalau seandainya kami kembali ke dunia, dan seandainya kami memang kembali lagi, betul-betul kami adalah orang yang baik. Artinya sudah di atas lah. Tetapi fala yujibu, Allah tidak menjawab mereka. Bukan lagi 40 tahun, tapi misal dunia. Lamanya menunggu mereka jawaban Allah SWT seperti umurnya dunia. Tidak tahu sejak kapan dunia ini diciptakan. Sejak kapan Allah menciptakan dunia ini? Disitulah jawaban Allah baru setelah melewati masa usia dunia. Jadi jika Allah dunia sampai hari kiamat, maka Allah baru menjawab, ihsan fiha wala tukallimun. Ihsan fiha, dah kamu tetaplah di dalamnya, hinalah kamu di dalamnya. Ihsan fiha, dijawab dengan jawaban yang tegas, hanya satu kalimat, ihsan fiha wala tukallimun. Jangan kau berbicara, jangan kalian berbicara. Dan itu setelah lamanya menunggu seusia dunia ini. Summa yai'asul qaum. Kemudian mereka orang kafir yang sudah masuk tadi putus asa. Tidak ada harapan lagi kepada siapa harus memanggil. Fama huwa illa zafiru wasyahid. Maka tidak ada yang keluar dari suara mereka. Tidak ada yang keluar dari mulut mereka ucapan apapun. Ihsan, diamlah, diam engkau, jangan berbicara. Ketika Allah mengatakan diamlah, jangan berbicara, maka mereka tidak lagi bisa berbicara. Tidak lagi berani berbicara. Tidak ada yang keluar dari mereka kecuali suara yang berasal dari kerongkongan dan dada mereka. Syafiq wa syahid. Tushbihu aswatuhum aswatal hamir. Mereka suara rintihan, suara jeritan dan tangisan mereka itu seperti suara keledai, suara yang sangat tinggi. Aswatuhum hamir, awwaluhum syahid wa akhiruhum syahid. Suara yang pertama adalah syahid. Syahid adalah suara yang berasal dari dada. Yang terakhir adalah dari korban. Mereka sudah tidak bisa lagi mengeluh ataukah berbicara. Waliyahulillah. Ini ganjaran orang kafir yang ada di neraka. Waliyahulillah. Disebutkan sebelumnya mereka di dalam ayat yang lain disebutkan ketika mereka kehausan di dalam api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil, mereka menyeru penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Tuangkanlah kepada kami, afidu alaina, menunjukkan dituangkan keadaan surga dari atas dan neraka dari bawah. Anafidu alaina, tuangkanlah kepada kami, siramkan, tuangkan kepada kami air. Au mimma razaqakumullah, atau lemparkanlah kepada kami apa yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Kalau mereka menjawab, penghuni neraka penghuni surga menjawab, Inna Allah harramahuma ala jahil. Sungguhnya Allah mengharamkan keduanya, mengharamkan air atau apa saja yang diberikan rezeki oleh Allah SWT kepada penghuni surga bagi orang kafir. Allah haramkan. Meskipun sangat mudah untuk menuangkan, mereka bisa penghuni surga menuangkannya, akan tetapi Allah mengharamkan apa yang ada di surga untuk orang kafir. Nah, ini adalah merupakan kajian dan gambaran bagaimana penghuni surga dan neraka, orang kafir dan orang mukmin di akhirat ini. Dalam ayat
Dalam surat Al-An'am ayat 27 Allah berfirman, gambaran bagaimana orang-orang yang menjadi penghuni neraka ketika berada di hadapan mereka neraka yang disiapkan. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan-nar. Seandainya kau melihat idh wuqifu 'alan-nar, ketika mereka diberdirikan di atas neraka, di depan neraka yang mereka akan masuk dalamnya. Faqalu, mereka berkata, penghuni neraka tersebut berkata sebelum masuk ke dalam neraka, ya laitana, seandainya kami Rabb dikembalikan, wala nukadzibu bi ayati rabbina, seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang mukmin. Ini anak-anak seluruh orang kafir yang masuk ke dalam neraka atau sebelum dimasukkan ke dalam neraka dan sudah ada di hadapannya. Mereka berangan-angan untuk kembali seandainya kami laika saat. Akan tapi laika seandainya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mengamalkan sesuatu yang mustahil tidak akan terjadi. Maka ini gambaran di neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Pasal yang selanjutnya setelah disebutkan tentang bagaimana keadaan penghuni neraka, maka pasal yang selanjutnya adalah bagaimana penghuni surga. Dan ini adalah merupakan pasal penutup. Dan disebutkan neraka sebelumnya agar manusia mereka merasa takut dengan apa yang disiapkan. Lalu kemudian diakhiri dengan pasal yang menyebutkan tentang surga agar seseorang ketika sudah merasa takut dengan neraka, mereka mempunyai harapan setelah mereka meninggalkan kekafiran, maksiatan, maka mereka diberikan dorongan untuk berbuat ketaatan kepada Allah dengan sifat-sifat surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Atiba al-jannah." Saya datang ke pintu surga. Artinya nanti aku akan datang nanti ke pintu surga. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fastaftihu, aku minta untuk dibukakan pintu surga. Fayaqulul khazin, penjaganya bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Maka fa'aqulu, saya menjawab, Muhammad. Fayaqulu, maka malaikat penjaga surga tersebut, malaikat Ridwan, mengatakan jawab, Bika umirtu. Malaikat penjaga surga tersebut berkata, Bika umirtu, untuk aku disuruh, diperintahkan untuk membuka. La aftahu li ahadin qablaka, aku tidak boleh membuka kepada seorang pun sebelum engkau. Sebelum membukakan untukmu. Artinya yang pertama kali membuka pintu surga atau dibukakan pintu surga adalah Rasulullah SAW. Ini keutamaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh siapapun. Para nabi, para rasul, semuanya. Maka Rasulullah SAW yang berhak untuk dibukakan pintu surga pertama kali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam hadis Anas juga, radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau Rasulullah bersabda, "Ana aktsar
aktsarul anbiya'i taba'an yaumil qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana, dan aku adalah awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Para nabi yang lainnya tidak berani untuk mengetuk pintu surga. Maka Rasulullah yang pertama kali mengetuknya. Dalam hadis Anas yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebelumnya diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana awal man ya'khudhu bi halqati babil jannah." Aku adalah yang pertama kali memegang atau mengambil cincin atau gelang pintu surga. Biasanya pintu yang besar ini diberi gelang yang digunakan untuk mengetuk. Kalau mereka menggunakan tangan, maka tidak bisa ternyata. Karena saking besarnya, maka ada pintu, ada gawang atau gelang yang digunakan untuk mengetuk. Maka surga demikian, besarnya pintu surga, maka di situ ada gelangnya yang digunakan untuk masuk. Akulah yang pertama kali memegang, mengambil gelang pintu tersebut. Fa'utaqibuha, saya gerakkan, saya ketukkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih, dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Kemudian disebutkan bagaimana pintu surga. Bagaimana pintu surga? Besarnya pintu surga. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang diriku ada di tangannya, "Inna ma baina misra'ain," sesungguhnya di antara dua gawang pintu surga, di antara dua gawang pintu, salah satu di antara pintu surga jumlahnya 8. Salah satu di antaranya jarak antara dua gawang pintu adalah sebagaimana jarak kama baina Makkah wa Himyar, seperti jaraknya Makkah dengan Himyar. Himyar adalah salah satu kota yang besar yang terletak di Bahrain sekarang. Di Mekah sebelah Jazirah Arab ini, sebelah kiri Mekah, sebelah barat, sebelah timur paling timur dari Jazirah Arab di Bahrain. Di situ Himyar. Jarak yang demikian, atau berapa sekian, 1000 sekian atau berapa ribu sekian kilometer. Ini gawang pintunya, gawang pintu. Jarak ada gawang pintu surga, belum tingginya. Subhanallah, demikian besar pintu surga. Seandainya satu pintu saja dibukakan untuk menghuni surga, seluruh manusia masuk cukup. Tidak perlu berebutan untuk memasuki surga. Subhanallah. Ini satu pintu surga. Nah, satu pintu surga jumlahnya 8, satu-satunya saja. Ini jaraknya antara Mekah dengan Himyar. Seandainya satu gawang saja pintunya selebar kota Mekah, ini sudah demikian luasnya, demikian tanpa perlu berebutan. Bagaimana dengan jaraknya seperti itu? Masya Allah, ini bisa. Penghuni surga satu pintu saja masuk sudah cukup, tidak perlu berebutan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang dalam riwayat yang lain, "Au kama baina Makkah wa Busra," atau seperti jaraknya Makkah dengan Busra, seperti ke arah ke negeri Syam. Jaraknya juga hampir sama. Antara Makkah dengan Himyar dan Makkah dengan Busra.
Itu untuk gambarkan bagaimana besarnya surga. Bagaimana kalau pintunya sebesar itu, bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan surga? Subhanallah. Kemudian disebutkan rombongan pertama yang masuk surga. Rombongan pertama yang masuk surga. Subhanallah. Siapa yang akan masuk pertama kali di dalam surga? Dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Shahihah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'lam, apakah engkau tahu awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati?" Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr, "Tahukah kamu rombongan pertama yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatku?" Karena umat manusia selain para nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah. Tapi umat Rasulullah pun mereka juga ada yang menjadi rombongan pertama. Mereka masuk surga rombongan. Maka rombongan pertama yang masuk dalam surga disebutkan. Ditanya kepada Rasulullah, tahu kamu? Kata Rasulullah kepada Abdullah, "Nah, rombongan pertama yang masuk surga." Kata saya, "Kultu Allah Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Faqala, maka Rasulullah mengatakan, bersabda, "Al-muhajirun." Mereka adalah kaum muhajirin. Mereka yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Muhajirin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang menjadi penduduk Mekah yang berhijrah bersama Rasulullah. Al-Muhajirin. Mereka yang berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah, mereka semuanya muhajirun. Ini keutamaan muhajirin. Menjadi rombongan pertama yang masuk. Siapa yang berhijrah? Rasulullah bersama. Keutamaan yang sangat besar. Muhajirin. Sebagai kelompok mengkafirkan, bahkan mayoritas muhajirin dikafirkan oleh kelompok Syiah, kecuali Ali bin Abi Thalib. Mereka muhajirin yang pertama kali menjadi rombongan masuk surga. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannah. Mereka datang pada hari kiamat pintu surga. Wa yastaqdimun, mereka minta dibukakan, fa yaqulu lahumul khazanah. Mereka dijawab atau ditanya oleh penjaga surga, "Awaqad khusibtum?" Apa kalian sudah dihisab? Apa kalian sudah dihisab? Malaikat penjaga bertanya, "Kok sudah datang ke pintu surga? Apa sudah dihisab kalian? Kok sudahlah secepat ini?" Kok secepat ini mereka datang? Apa itu? Apa kalian sudah dihisab? Maka mereka kaum muhajirin menjawab, "Bi'ayyi syai'in hadza?" Kenapa kami dihisab? Subhanallah. Artinya mereka tidak perlu dihisab. Maka di sini termasuk yang menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muhajirin mereka tidak dihisab. Subhanallah. Kaum muhajirin mereka tidak dihisab. Bi'ayyi syai'in hadza? Fa innama kana asyafuna 'ala awatiqina. Pedang-pedang kami senantiasa berada di pundak kami. Maksudnya senantiasa siap mereka berjihad di sampingnya. Sejak perang Badar dan perang setelahnya, kaum muhajirin yang pertama kali berjihad. Kaum muhajirin
Innama kanat asyafuna ala awaqitina. Pedang-pedang kami ada di pundak-pundak kami. Fisabilillah, senantiasa di jalan Allah. Pedangnya senantiasa di pundak, mereka bawa, mereka diperdagangkan. Berjihad fisabilillah, mereka membawa pedang mereka. Di pundak mereka, memanggul senjata, memanggul pedang. Hatta mutna ala dzalik, hingga kami mati dalam keadaan kami siap berjihad di jalan Allah. Senantiasa. Qala fa yuftahu lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fa yaqiluna fihi 40 aman. Mereka qailullah. Qailullah itu istirahat di siang hari. Istirahat biasanya dengan tidur sebentar di siang hari sebelum zuhur, kebiasaannya. Atau sebagian menyebutkan qailullah setelah zuhur. Selama 40 tahun. Jadi istirahat dulu sebelum masuk yang lainnya 40 tahun. Baru penghuni yang lain surga datang setelah 40 tahun. Istirahatnya baru cuma qailullah saja. Qailullah itu waktu yang kecil. Qailullah itu adalah kata yang berakar dari kata qalil. Qailullah kecil. Terus sedikit atau sebentar. Sebentarnya mereka penghuni surga 40 tahun. Qabla an yadkhula an-nas, sebelum orang atau manusia masuk dalam surga. Masya Allah. Ini keutamaan wajib. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang juga setelah keutamaan sahabat muhajirin, mereka adalah kaum yang tidak dihisab. Kaum muhajirin, kaum yang tidak dihisab. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan, dan juga sahabat yang disahihkan dalam silsilah sahihah. Nabi SAW bersabda, "U'titu 70,000, aku diberi 70,000 yadkhuluna al-jannah." Dari umatnya Rasulullah 70,000 yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. 70,000 masuk surga tanpa hisab. Wujuhuhum kal-qamar lailatal badri, wajah mereka seperti rembulan di malam bulan purnama. Ia cahaya yang bersinar dari wajah mereka. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, hati mereka seperti hati seorang saja. Maksudnya baik semuanya. Seperti hati seorang, mereka tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan. Kalau hati itu satu, maka tidak ada permusuhan di antara sesama manusia. Subhanallah. Tidak ada kedengkian, kebencian, iri dan seterusnya. Hari kiamat bagi surga tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya iri. Semuanya menjadi hati yang baik. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Fastazatu Rabbi, saya minta tambahan karena cuma 70,000. Jumlah manusia berapa? Sejak dari Rasulullah SAW atau sejak dari awal manusia sampai akhir manusia di hari kiamat, berapa jumlah manusia? Sekarang saja sudah miliar. Berapa miliar sekarang? Berapa miliar? 7 miliar sekarang manusia. Yang sudah mati, yang sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang, berapa miliar? Maka disebutkan di sini, kalau cuma 70,000, sangat sedikit jumlah manusia yang masuk dalam surga dari tempatnya. Yang bisa masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW demikian sayangnya kepada umat ini, pada umat Rasulullah SAW. Nah, umat Rasulullah SAW sejak dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai hari kiamat, berapa miliar mereka kaum muslimin, atau berapa bahkan mungkin jutaan miliar atau ratusan miliar. Maka disebutkan, "Fastazatu Rabbi
Rabbi azza wa jalla, saya meminta tambahan kepada Rabb azza wa jalla. Fazadani, maka ditambahkan kepadaku, ma kulli wahidin sab'ina alfa, setiap orang membawa 70. Jadi 70.000 kali 70. Subhanallah. Lega Rasulullah SAW. Karena hampir 5 miliar yang masuk surga tanpa hisab. Dan ini yang kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar supaya kita ini jangan sampai kita ini apa? Kecuali dimasukkan ke dalam 70.000 atau yang ditambahkan kita. Seandainya kita minta 70.000 sudah habis dijatah oleh untuk kaum muhajirin. Demikian juga kaum Ansar, para sahabat tabi'in, habis kalau seandainya apa? Kalau kita tidak diberikan oleh Allah SWT. Tetapi kita bersyukur Rasulullah SAW seorang yang demikian sayangnya kepada umat ini. Rasulullah SAW hingga ditambahkan 70 kali 70.000. Setiap orang membawa 70.000. 70.000 tadi membawa 70. Tapi 70.000 kali 70 49. Masya Allah. Ini yang masuk surga tanpa hisab. Dan semoga kita termasuknya. Semoga kita termasuk di antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Karena ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Kaum kufar, orang kafir, dan seterusnya, mereka tanpa hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tetapi ada manusia yang mereka harus diadab sebelum dilepaskan. Kita berlindung dari 2 kelompok. Kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai seorang itu berdoa, ya Allah, gak apa-apa lah diadab. Jangan sampai kita merasa meremehkan adab. Kita berdoa jauhkan sejauh-jauhnya dari adab. Bahkan kita berdoa semoga tidak dihisab, diampuni oleh Allah SWT. Karena orang yang dihisab bakal diadab. Tetapi kalau orang itu cuma ditampakkan kesalahannya dan diakui oleh penghuni surga atau orang yang ditampakkan kesalahannya dan diakui, maka orang ini akan dibersihkan dalam surga. Dalam surga. Hisab dan yasir. Hisab yang ringan. Tapi kalau orang itu sudah didebat oleh Allah tentang amal perbuatannya, maka ini alamat tanda bahwa dia masuk neraka. Tanda masuk neraka. Kita beri dengan Allah. Jangan sampai kita mendebat Allah SWT. Sehingga orang-orang yang berbuat ria, orang-orang yang berbuat sum'ah, orang yang ingin dipuji, ingin disanjung, ketika dia beramal di dunia ini tanda-tanda. Nanti di hari kiamat dia ini akan apa? Akan diadab oleh Allah. Ini sangat mengerikan. Dosa yang kelihatannya remeh, dan bahkan menyerang orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beribadah, orang yang berilmu. Ini banyak yang kemudian melakukan amal ibadah itu dengan riya. Ini sangat mengerikan. Dan ini sangat rawan menyerang siapa saja, bahkan penyakit riya ini paling berbahaya menyerang orang-orang yang juga malah justru paling banyak beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah, dan bukan karena Allah, tapi karena ada niatan riya dalam hati. Dan ini paling sulit untuk memerangi hati, untuk memerangi penyakit riya. Ini adalah penyakit yang paling sulit untuk diperangi seseorang, karena menyerang justru orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah, ahli maksiat
Bagaimana dia? Tidak tersesat dari dia. Tapi dia akan melihat orang yang justru beribadah kepada Allah, orang yang kemudian banyak dipuji, atau orang yang lebih dipuji. Ini sangat berbahaya. Makanya hendaknya kita ini sama-sama jangan sampai suka memuji di hadapan orang lain. Kalau kita memuji seseorang, jangan memuji di hadapannya. Karena ini adalah termasuk salah satu sebab, salah satu yang bisa menyebabkan orang yang dipuji tadi merasa bangga dengan amalnya. Oh, saya dipuji, saya disanjung. Akhirnya muncul keyakinan. Maka ini benar-benar hendaknya kita jangan sampai memuji di hadapan orang lain yang kita puji. Karena itu Rasulullah memerintahkan apabila ada orang yang suka memuji di hadapan orang yang dipuji, maka orang yang dipuji hendaknya menaburkan pasir ke mukanya. Ke muka orang yang memuji. Jadi kalau banyak memuji orang ini, ambil tanah, lemparkan ke wajahnya. Ingatkan. Jadi kita ini jangan sampai kita ini suka banyak memuji orang dia. Kalau memuji seseorang, sebutkan dia akan ramai, bukan banyak orang yang dipuji. Kasihan orang yang dipuji. Mungkin awalnya dia melakukan amal soleh dengan ikhlas, tapi muncul dia ketika dipuji, bangga. Nah, ini benar. Kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan agar supaya kalau seandainya dipuji maka segera diingatkan. Orang yang memuji tadi jangan memuji karena kecenderungan ini setan ini suka menggoda. Ini godaan setan sangat halus. Akhirnya terbaru untuk memujinya. Insyaallah kamu itu suka sholat malam, saya kalah dengan kamu, saya. Jadi jangan sampai kita suka memuji orang di hadapan orang yang kita puji. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh jiwa, nyawa mu'ahad, membunuh nyawa seorang yang mu'ahad. Mu'ahad itu adalah orang kafir yang memiliki perjanjian atau dilindungi di negeri kaum muslimin. Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin, dia dapat visa. Kalau sekarang dapat apa? Visa, izin tinggal sementara di dalam negeri kaum muslimin misalkan. Maka barang siapa yang membunuh orang yang dilindungi oleh negara dengan visa ini, visa itu sebenarnya adalah merupakan izin tinggal dan jaminan keselamatan. Dijamin keselamatannya oleh negara. Nah, orang yang membunuh orang yang kafir adalah orang kafir, maka dia lam yarih raihatan jannah, tidak mencium bau surga. Dia mencium bau surga. Padahal ini orang kafir itu. Karena itu peperangan itu bukan dilakukan karena kafir. Karena melawan kaum kufar, atau jihad fisabilillah, itu tidak dilakukan karena sekadar kekafiran. Akan tapi karena mereka yang memerangi dan memusuhi Allah Rasulnya, musuh Islam dan kaum muslimin, baru mereka diperangi. Tapi ketika mereka itu kafir, maka bisa jadi diadakan perdamaian, mu'ahadah, damai dengan kaum muslimin, diadakan yang namanya gencatan senjata, atau orang itu warga negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin, dia dhimmi, orang yang dhimmi, dia tidak masuk Islam tetapi dia dilindungi, dia diperangi. Jadi bukan peperangan atau jihad atau peperangan kaum kufar karena kekafirannya. Karena sekedar kekafiran bisa jadi dia Nasrani atau Yahudi, dia membayar pajak, dilindungi oleh negara. Kalau
maka dia tidak mencium bau surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk dalam surga. Boleh. Padahal wa interifaha, padahal baunya lain jadu didapatkan atau didapat dicium, bisa tercium, bisa kita cium baunya. Min masirati arba'ina dari jarak 40 tahun. Jarak 40 tahun baunya surga. Harumnya surga 40 tahun. Seandainya perjalanan ke arah surga 40 tahun sudah tercium bau surga. Ini orang yang membunuh Mu'ahad tidak akan mencium baunya. Artinya ini ancaman neraka. Lebih riwayat dalam satu riwayat, man qatala rajulan min ahli dhimma, orang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimma. Ahli dhimma. Kalau tadi Mu'ahad, ahli dhimma. Ahli dhimma lebih dilindungi. Ahli dhimma di warga negeri kaum muslimin. Kalau Mu'ahad, warga asing tinggal dilindungi, mendapatkan visa. Dia berdatang. Dalam satu riwayat disebutkan, orang siapa yang membunuh ahli dhimma, lalu dia jadikan jannah, tidak mendapatkan bau surga. Inna rihaha la yujadu, padahal baunya bisa didapatkan di masirati sab'ina, 70 tahun. Lebih jauh lagi. Lebih jauh dia dijauhkan dari surga. Dalam satu riwayat disebutkan, ini hadis yang diriwayatkan kepada saya. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban juga disahihkan oleh Syarani, Rasulullah bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha." Barang siapa yang membunuh nyawa seorang mu'ahad, nyawa seorang mu'ahad tanpa hak, bukan haknya, dia bukan berhak untuk membunuh. Lam yarah raihal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihal jannati, padahal bau surga la tujadu min masirati mi'ati 'am, bisa dicium dari jarak 100 tahun. Lebih jauh lagi. Artinya tidak bertentangan antara 40 70. Bisa jadi bau suatu tempat atau bau sesuatu dari arah ini dicium dari jarak yang dekat. Dari sini tercium jauh karena anginnya anginnya mengarah ke sini. Ini tidak bisa bertentangan antara satu hadis dengan yang lain. Sangat mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan jarak penciuman bau surga ini begitu. Saya bersama ini yang bisa kita bacakan hadis-hadis surga, dan masih banyak insyaallah tentang keadaan penghuni surga itu sendiri. Insyaallah akan kita bacakan. 13 kurang masih 7 kurang 2 menit sudah. Ya. Saya insyaallah saya akan semakin baik karena bahasa selanjutnya kayak masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan.